Hits Unicom Radio. 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Sobat Hits, balik lagi di Hayu Payu bareng JNE Only on Chill Out. Seperti biasa di jam segini, jam 10-an sampai jam 11 nanti kita sudah kedatangan tamu ya di studio Hits Unicom Radio. Karena kita bakalan nanya-nanya nih seputaran bisnis. Wah, termasuk juga bisnis online. Karena sekarang bisnis, terutama kalau bisnis baju, pembelinya kan gak cuman yang datang doang, tapi kan ada pembeli online juga. Nah, barengan sama kita di studio sudah ada Kang Sidi dari God Ink. Apa kabar, Kang? Baik. Alhamdulillah. Waduh, akhirnya ketemu nih ya sama pemiliknya. Padahal ini adalah satu brand yang menjadi local pride juga, yang Bandung banget, dari udah lama pisannya awal berdiri God Ink, God Incorporated ya kan? God Incorporated ini tahun berapa, Kang? Sebenarnya mulainya mah udah dari ini tahun jebot gitu. Tahun jebot pisan. Jadi awalnya kan itu kan dari merchandise band Coil. Betul. Nah, Coil itu sendiri kan dari tahun 96. Iya, 90-an betul. Itu album pertama, lalu mulai bikin diseriusin merchandise itu tahun 2000. Tahun 2000. Oke. 2000, lalu 2004 itu. 2000 sampai 2002 itu khusus merchandise. Khusus merchandise, tapi merchandise Coil doang atau yang lain juga? Coil to. Oke. Lalu pada 2002 itu mulai kepikir, karena waktu itu kan mulai kita kan suka band-band kaos-kaos band luar gitu kan. Tapi kan harganya udah mulai tinggi gitu kan, jadi mulai yang kita bikin desain sendiri lah, yang gayanya gaya-gaya merchandise band luar itu tapi dengan merek sendiri aja gimana. Nah, itu 2002 mulai ada di luar merchandise, makanya ada clothingnya itu. Baru ada clothingnya gitu kan. Tapi waktu Coil juga kan sama termasuk t-shirtnya dan lain-lain juga gitu kan. Berarti saat itu memegang official merchandise dari Coil gitu kan. Nah, akhirnya ya udah expand, punya brand sendiri, ada barang-barang lain gitu ya. Nah, untuk membedakan gitu Kang Sidi, biar nggak warnanya tuh biar nggak Coil banget gitu. Ya kan, karena udah terlanjur, ini udah Coil banget kan merchandise. Nah, biar ada warna yang berbeda, apa sih yang dilakukan saat itu, masih inget nggak? Nah itu kita tuh nggak bisa itu melakukan itu. Nah, jadi memang masih Coil banget. Dan si merek God Ink itu identik dengan kaos warna hitam. Nah, oke. Udah jadi nggak bisa lari-lari kemana-mana gitu kita. Jadi kita pernah bikin warna lain lah, tadi yang nggak jalan gitu. Oh, oke. Jadi kalau orang pun datang ke toko teh, ini mah toko cowok ini mah. Dia datang pun nggak mau ngelirik yang warna-warna kaos warna lain, nyarinya kaos warna hitam gitu. Oh, oke. Berarti itu juga jadi salah satu salah satu ciri, salah satu personality dari God Ink tersebut gitu ya. Wah, keren. Nah, jadi sebenarnya sekarang kalau misalnya ditanya gitu Kang Sidi, God Ink ini apa aja sih produknya? Selain kaos apa aja, Kang? Nah, kita sekarang jadi kalau waktu awal mah lengkap dari atasan sampai bawah, sampai sendal, sepatu pun ada. Benar. Tapi kan pernah terjadi, adalah gonjang-ganjing gitu. Tahun 2009 sampai 2012 kita drop sampai berhenti produksi segala. Lalu baru bangkit lagi tuh 3 tahun kemarin lah. Oke. Nah, itu bisa drop, mungkin gak usah terlalu detail lah Kang, tapi apa sih yang kita jadi pelajaran ya Kang ya, buat teman-teman juga nih, buat Sobat Hits. Namanya bisnis kan dari awal kita bilang nggak selalu manis terus, pasti ada pahit-pahitnya juga. Nah, itu gimana nih Kang, bisa ada akhirnya brand yang besar gitu ya di Bandung gitu ya, yang support Coil juga gitu. Siapa sih yang nggak tahu gitu Sobat Hits ya, tiba-tiba bisa udahan juga gitu. Nah, itu jadi gini, pesannya sih sebenarnya gini, kalau kamu mau berbisnis, mau sama saudara sendiri pun gitu, adik atau kakak kandung, baiknya ada perjanjian tertulis. Hitam di atas putih. Itu Oke, harus. jadi harus profesional tetap ya Kang ya. Jadi kan ini kejadiannya gitu, karena kita kan pertemanan dari SD gitu. Jadi selain band Coil itu, saya juga sempet saya dulunya kru, jadi lalu jadi road manager sekarang kan, sama megang merchandise itu. Karena saking temen ya SD itu ya, jadi lu bagian ini ya, desain, lu bagian jaga toko ya, ngurusin toko. Di satu sisi teamworkingnya udah enak banget, kenal dong. Nah itu, jeleknya dulu kita dari berlima itu yang
punya identitas itu cuma satu, yang punya KTP gitu kan. Oh oke. Nah jadi udah lu ngurusin yang legal aja ya, Oke. lu merek-mereknya ya. Jadi merek tuh didaftarkan atas nama satu orang ini. Pada saat dia ada bermasalah dengan perbankan, lalu dia mau mengakui lah itu si mereknya itu Punya dia gitu ya. dan dia mau keluar dari kita gitu karena dia merasa nggak enak lah karena permasalahan itu. Jadi nah itu mereknya kita mau ambil nggak mau dianya gitu kan, mau jadi milik pribadi ya karena memang terdaftar atas nama dia gitu. Mau nggak mau secara hukum ya nama dia gitu Iya. ya. Tapi kan story-nya tidak seperti itu padahal. Nah kalau di mata hukum nggak ada gitu. Nah betul, ini pelajaran banget ya. Jadi memang yang namanya hitam di atas putih nih, apalagi kalau misalnya kamu bisa joinan gitu ya. Iya. Sekecil apapun bisnisnya, mendingan dibuat hitam di atas putihnya gitu ya, biar jelas pembagian dan lain-lainnya. Jadi setelah bikin coil itu kan orang banyak yang tahu. Lalu Mocha pun pernah buat Oh iya, bikin merchandise ke gua. Terus si band-band lama lah banyak banget gitu kan sebenarnya. Bandung teh band loba ya kan. Ya gitu. Oke, jadi sebenarnya luas ya, tidak menutup genre lah kasarnya ya, tapi yang jelas intinya support musisi gitu Iya, ya, dengan merchandise gitu ya Kang ya. Nah, terus Kang tadi kan Kang Sidi sempat bilang wah pernah ada jatuhnya dulu. Iya. Nah, pas bangkitnya lagi apa sih Kang bisa bangkit lagi dengan nama God Ink lagi? Kan tadi namanya udah dibawa tuh ya sama si orang yang KTP-nya dipakai. Nah, jadi kalau masalah merek tuh sebenarnya antik gitu. Kita butuh tapi kalau kita tahu prosesnya tuh anjir masa sih kayak gitu gitu. Jadi kita jadi kan God Ink tuh nggak boleh, lalu God titik Ink tuh nggak boleh. Karena dimiliki oleh Oh, karena dimiliki. Oke. Lalu kita mendaftarkan God Star Ink. Digambarkannya God gambar bintang Ink. Nah itu jadi masalah, itu jadi pemalsuan katanya karena ada kemiripan. Pemalsuan tanda kutip padahal eta teh yang dipalsukan kita juga ya. Itu supaya kita ke polisi lah, BAP, lalu kita membubarkan CV ke pengadilan. Wah ribet lah itu udah. Dan itu kan cicis gitu kan. Itu tuh udah habis-habisan. Dan gitu. rame juga drama pisan ya. Drama pisan ya. Akhirnya kita mendaftarkan dipanjangin God Incorporated tanpa titik tanpa dipanjangin. Nah itu yang digabungin jadi God Incorporated. Kan memang Ink itu kan incorporated. Akhirnya digabungin tanpa dijedain. Nah itu aman. Lolos keluar. Oh oke. Makanya itu ya udah sampai hari ini kita pakai ini gitu. God Incorporated. Seperti itu. Oke, walaupun orang-orang juga sudah tahu itu tuh God Ink gitu ya. Oke, jadi untuk merek sekarang secara legal sudah God Incorporated. Ya memang itu kan Kang dari awal juga sebenarnya mah. Iya. Kenapa nggak kepikiran, bener nggak sih? Cuman kan kalau untuk desain brand kepanjangan betul. Jadi God Incorporated itu untuk mereknya gitu ya. Akhirnya sudah tercatat gitu ya, sudah legal gitu ya Kang ya. Nah, kalau misalnya ngomongin desain Kang. Nah, ide-ide desain biar terus ada gitu tapi tetap otentik, ya otentik, tidak meniru gitu ya, tidak meniru, tetap otentik dan menjadi ciri khas itu gimana sih Kang? Karena kan desain itu kan ide ya, gampang-gampang susah. Iya. Jadi kebetulan kan kalau di anak-anak itu kan pada suka motor kayak gitu kan. Jadi seenggaknya kita cari apa ya, referensi itu kan jadi di ini mah ada ini logonya Edan lagi gini. Oh, ini kalau dibikin yang gaya God Ink gimana? Oh, lucu. Kulik ya. Diulik ya, diulik. Nah, seperti itu jadi kita banyak apa sih? Lihat referensi dari luar sih sebenarnya gitu. Benar-benar. Jadi memang harus terbuka banget sama referensi, harus up to date, harus lihat di luar tuh lagi maksudnya untuk yang seperti komunitas kita ini seperti apa gitu ya yang lagi happening. Sama yang kejadian-kejadian sekitar. Jadi misalnya kita tuh ada kaos tulisannya itu persekutuan kultus gitu. Terus ada contoh kultus doang gitu. Itu kan maksudnya karena ada lagi rame itu kan yang ada mengkultuskan seseorang gitu. Nah, kita keluarin kaos itu. Oh oke. Terus juga dulu kita pernah punya, karena pada saatnya pemilu kita bikinnya election day gitu, gambar paku. Karena kan kita kalau nyoblos pakai paku kan. Nah, kayak gitu. Jadi yang kejadian-kejadian yang lagi rame nah, itu yang lagi happening diangkat juga jadi desain gitu sampai ya. Sampai yang kejadian cuma nulis jadi desainer si Doni itu nggak bisa mengupload gambar gitu. The image couldn't keluar gitu itu cuma dibikin aja, dibikin kaos tulisan itu. Nah, itu
Payu. Payu, aduh, payu. Wah, keren banget ya Sobat Hits ya. Jadi itulah mungkin yang bisa menjadikan apa ya ciri khas dari God Ink juga dengan brand-brand clothing lain ya. Sebenarnya kalau di Bandung kan banyak banget ya Kang ya. Iya, Mas Didi banyak banget yang mirip-mirip juga banyak lah yang maksudnya yang gila Ya, ini iya. tipis-tipis pisan gitu ya. Nah, Nah. gimana sih menganggap mereka apakah pesaing, apakah ya udah jalan bareng atau ya justru jadi pecut gitu untuk kita iya. bisa apa namanya bikin ide yang baru lagi. Ya justru jadi motivasi kita. Yuk diadu desain lah aja gitu. Kita mah nggak nganggap semua apa jadi pesaing atau pesaing tapi ya udah sehat aja. Sehat aja adu desain gitu ya. Sedangkan kita tuh sebenarnya punya inilah ciri khas sendiri yang dari dulu tuh yaitu print-printan warna hitam di atas kaos warna hitam, black on black. Black on black. Nah, itu juga jadi ciri khas ya. Nah, itu kita pegang. Akhirnya pada ngikutin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita punya kan karena desainnya beda lah. Gitu. Iya dong. Oke. Nah, itu. kalau dari material sendiri Kang gimana kan sekarang material lokal tuh udah keren-keren ya, udah bagus-bagus. Susah nggak sih Kang untuk dapetin material yang oke? Sebenarnya enggak sih, enggak. Cuman udah ada langganan lah ya. Ada langganan sih gitu. Cuman ada. Jadi kalau bahan itu di musim kemarau gitu, itu susah karena mereka pencelupannya masalah air, nah itu agak rebutan lah bahan gitu, agak jarang gitu. Gitu ya, palingan challenge-nya itu begitu ya. Tapi seru juga ya, maksudnya ngejalanin bisnisnya udah lama juga gitu Sobat Hits ya, udah ya 20 tahun bisa dibilang ya, udah 20 tahun mengalami berbagai macam zaman gitu ya Kang. Tapi kalau misalnya dari segi customer ya, pembeli gitu ya. Sekarang kan bisa dibilang pembeli lebih luas ya Kang ya, bisa beli online loh. Teman-teman yang di Kalimantan Sulawesi nggak usah harus datang ke Bandung dulu. Sekarang tinggal lihat aja di website, mesen dong ini ukuran sekian gitu, udah ada LD-nya, udah ada panjang bajunya gitu. Nah, apa sih Kang yang dirasain? Dan dulu mah seperti ini ya, sekarang mah gini. Apa sih yang dirasain? Kita sering ngobrol gitu. Ini kenapa nggak terjadi dulu gitu. Kita kan dulu cuma kekuatannya di Twitter doang gitu. Benar. Twitter, Facebook aja gitu. IG pun bisa jual. IG bisa jualan. Marketplace banyak banget gitu. Ini teh kenapa orang-orang pada nggak mikir dulu gitu, pada bikin Topet, Shopee itu dari dulu gitu ya, itu dulu bisa. Kan OLX doang. Iya benar. Jadi ya sekarang udah banyak lapak gitu ya, udah banyak tempat untuk kita bisa berjualan gitu Sobat Hits. Nah, termasuk Instagram udah online lah kan, berarti jualannya sudah lebih luas lagi nih Kang. Paling jauh ngirim kemana sih Kang yang beli di Indonesia? Di Indonesia sih sampai Papua. Sampai Papua aslinya. Tapi kita, kan jelas alamatnya jelas ya. Jelas gitu. Dan nomor telepon harus tercantum ya. Ya kita nggak ngerti ongkirnya lebih mahal daripada kaosnya itu. tapi ada yang beli kan? Nggak apa-apa Kang, itu kan berarti dia menghitungnya harga kaos plus ongkir jadi segitu gitu ya. Udah sampai ngirim ke Papua. Apa aja sih Kang yang harus disiapkan kalau misalnya kita ke store nih ke Sultan Agung? Kang Sidi aku mau beli ini dong gitu. Terus size ini langsung ya udah bawa pulang gitu ya, pakai kantongnya. Kalau misalnya untuk packaging kirim-kirim yang keluar gitu ya, keluar pulau yang jauh-jauh, apa aja sih Kang yang dipersiapkan? Apakah sama aja karena ada ini makan kaos gitu ya, yang penting lipat rapi, dibungkus aman gitu, atau mungkin ada ekstra gitu harus tetap pakai bubble wrap juga, atau mungkin gimana Kang? Enggak sih kalau sampai bubble wrap, cuma enggak. Kita tuh sampai apa sih namanya, kantong plastik yang lupa namanya kemarin itu. Jadi langsung ada perekatnya gitu. Oh, yang ada perekatnya. Nggak bisa dibuka itu teh sebenarnya gitu. Oh, oke. Sekali jebol gitu akan ketahuan gitu. Oh, oke. Jadi semacam segel gitu ya. Nah itu. Oh, oke. Dikardusin lagi nggak sih Kang? Enggak sih. Nggak usah ya. Kecuali yang ini kemarin kalau ada kita bikin paket. Jadi dalamnya bukan hanya kaos aja itu. Kita apa aja Kang? Ya kayak kemarin ini si Koil kan ngeluarin yang kaos hadiah CD gitu. Nah iyalah. Kita pakai kotak lagi kayak Pizza Hut gitulah. Nah itu kotak lalu dimasukin plastik yang tadi itu. Lalu ya baru udah dikirim gitu. Oke. Berarti harus double gitu ya Kang ya. Harus benar double gitu. Nah Kang, selama ngirim pakai JNE apa aja sih yang dirasa gampang gitu? Apakah pembeli ya si customernya kan nggak pengen lama ya, jadi pakainya yang yes gitu ya. Padahal ke Jakarta aja harus nyampe besok pagi cenah. Gimana Kang, mungkin boleh diceritain ya? Ini paling dekat kemarin aja kita ngirim tuh kan open PO si kaos yang itu yang collab sama Patra itu kan
gelombang pertama tuh 400-an gitu. Wow, oke. Itu kita kirim hari Sabtu jam 1 siang tuh udah mulai. Jadi ada 400 packs itu. Jadi ada kan kita sambil packing 100 kirim ke JNE drop gitu. Sampai akhirnya pas sampai yang ke berapa teh keburu tutup yang si JNE Trunojoyo gitu. Udah malam ya. Udah malam ya. Kita pindah ke Kantapani yang sisanya gitu. Nah besoknya teh kita kan pada ngumpul sama si band gitu. Si Otong teh ngebahas itu gua nggak ngerti. Itu kok tiba-tiba udah lu teh ngirim kapan kan baru videonya gue dapat malam video lagi packingnya gitu. Ini kenapa udah ada yang di story gitu. Di story udah banyak itu barang siapa tuh ya barang kita lah. Lu kirim kapan ya kemarin ya kenapa di pagi ini udah ada aja saking cepetnya gue juga pakai jin ini. Bener-bener ya Sobat Hits ya. Jadi yakin esok sampai itu bener-bener cepat banget, gitu ya. Nah makanya mungkin mengakomodir pembeli juga yang gak pakai lama gitu nunggunya. Jangan pakai lama gitu ya. Kalau pesan makanan mungkin gak pakai lama juga. Kirim barang juga gak pakai lama. Jadi sampai dengan selamat bisa langsung dipakai gitu. Sama yang udah beli. Bener gak sih Kang? Wah seru sekali ya. Nah satu lagi Kang, kenapa Sobat Hits harus pakai JNE dalam pengiriman barang? Itu tadi kecepatannya gile. Kecepatannya gile tiba-tiba udah ada gitu ya. Tiba-tiba jadi ini kenapa udah ada di story ini ya nggak tahu. Baru dikirim kemarin udah langsung dipakai paginya gitu Sobat Hits. Wah keren, sukses buat God Incorporated ya. Sukses buat Kang Sidi. Salam buat teman-teman dan pastinya selalu menjadi brand kebanggaan Bandung. Selalu mengakomodir juga musisi-musisi Bandung yang luar biasa yang bisa sampai ke menyentuh ke seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Kang Sidi, seru pisan ya. Sukses, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya di Hayu Payu bareng JNE only on Chill Out. Hits Unicom Radio.